Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya terkait pertemuan tersebut, kita bergabung dengan Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing di Bogor, Jawa Barat. Ya, Nesya, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, Jaki, ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya mengenai kesiapan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di gedung DPR pada 14 Agustus mendatang. Selain itu juga membahas juga mengenai nota keuangan yang akan dibacakan, nota keuangan atau RAPBN 2016 yang akan juga dibacakan di DPR atau di gedung DPR MPR pada 14 Agustus mendatang, yang memang ini merupakan agenda tahunan yang selalu diselenggarakan antara pemerintah atau dalam hal ini Presiden dan juga pihak parlemen. Selain itu juga yang fokus dalam pertemuan ini adalah membahas mengenai pilkada serentak, yakni fokus pada bagaimana penyelesaian polemik yang saat ini terjadi, yaitu hanya ada 7 daerah yang hanya memiliki satu bakal calon pasangan. Yang ini masih dibahas, Jakri, dan sementara memang itu rapat sendiri baru dimulai pada pukul 10 tadi pagi, dan rencananya pada pukul 1 siang nantinya Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara akan memberikan atau memberitahu apa hasil dari rapat konsultasi yang berlangsung pada hari ini di Istana Bogor. Dan kalau misalnya mengenai pilkada serentak sendiri, tadi Setia Novanto menyatakan bahwa himbauan ataupun merekomendasikan bahwa untuk penundaan pilkada serentak sendiri. Cakri. Ya, Desya, apakah dalam pertemuan ini juga akan dibahas opsi Perpu Pilkada serentak? Ya, Jakri, opsi Perpu Pilkada serentak merupakan salah satu opsi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk Presiden mengeluarkan Perpu yang mengatur mengenai jangan sampai terjadi atau menghindari adanya penundaan pilkada, karena memang Kemendagri sendiri telah membuat draft Perpu dan ada 10 pasal yang akan diganti ataupun yang akan diubah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pilkada serentak. Dari 10 pasal, yang paling fokusnya adalah pasal 49 dan pasal 50 yang mengatur mengenai penundaan tahapan pilkada jika memang pasangan calon yang memenuhi persyaratan hanya atau kurang dari 2 calon. Sebenarnya memang ada di daerah sendiri ada 7 daerah dari 269 daerah yang rencanakan akan mengikuti pilkada serentak. Hanya saat ini tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu calon bakal calon yang akan bertarung di pilkada serentak. Sementara itu, Kemendagri telah menyiapkan draft ataupun Perpu yang nanti kita akan melihat apakah memang Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Perpu itu atau tidak. Sementara dari pihak DPR, Ketua DPR Setia Novanto menegaskan bahwa mereka memang merekomendasikan agar penundaan pilkada serentak di 7 daerah tersebut sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, yakni ada undang-undang dan juga ada peraturan KPU yang menjelaskan bahwa jika ada pasangan atau hanya satu pasangan calon, maka penundaan tersebut harus ditunda. Dan inilah yang masih dirapatkan dari pihak pemerintah dan juga pihak lembaga tinggi negara yang saat ini masih berlangsung, Cakri. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto. Kalau dengan dasar undang-undang yang ada, tentu di dalam pilkada itu diharuskan untuk minimal adalah 2 calon pasangan daripada peserta pilkada. Nah, di dalam undang-undang yang ada sudah juga diamanatkan di dalam PKPU daripada undang-undang yang ada, harus minimal adalah pesertanya juga calonnya adalah 2 pasangan. Nah, untuk itu kita sarankan untuk bisa semuanya ini bisa kita tunda, karena itu akan, kalau tidak, akan berimplikasi terhadap masalah-masalah hukum. Ya, Cakri, memang itu menyatakan dari Ketua DPR Setia Novanto yang merekomendasikan agar stick to the point atau stick pada peraturan yang ada, yakni bahwa penundaan pilkada di 7 daerah tersebut. Tapi memang Presiden Joko Widodo untuk menghindari, ada upaya untuk menghindari penundaan pilkada serentak. Kemarin juga pemerintah atau kabinet Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai pilkada serentak yang berlangsung pada kemarin sore bersama dengan sejumlah kalangan, diantaranya adalah DKPP, KPU, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yang menyatakan bahwa memang belum bisa dipastikan atau belum ada keputusan kemarin sore apakah akan melakukan Perpu atau tidak. Dan hari ini juga berlangsung kembali
rapat konsultasi itu bersama dengan lembaga tinggi pimpinan negara. Dan Cakri, kalau misalnya dilihat dari Pilkada serentak sendiri, kalau misalnya pihak dari pemerintah atau dalam hal ini Cahyokumolo Mendagri menegaskan bahwa Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan pada tahun 2015 ini, tidak ada penundaan di daerah manapun. Nanti mekanismenya akan dibuat kembali mengenai 7 daerah ini, dan alasannya adalah ada sejumlah alasan, kurang lebih ada 3 alasan yang menyatakan bahwa paling tidak Pilkada serentak tetap dilaksanakan 2015 ini. Diantaranya adalah kalau 7 daerah ini ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2017, belum tentu juga di tahun 2017 nanti pasangan tersebut atau calon yang akan bertahun 2017 akan bertambah atau tidak. Nah, ini yang menjadi alasan kalau misalnya seandainya tidak dijaminan bahwa di tahun 2017 akan bertambah pasangan yang akan bertarung di Pilkada serentak. Selain itu juga, kalau misalnya kita melihat peraturan yang ada, kalau ini ditunda, 7 daerah tersebut akan diisi atau ada kekosongan pemerintahan dan akan diisi oleh PLT wali kota ataupun pejabat tersebut. Nah, ini menurut dari DKPP dan Ketua DKPP yakni Jimli Asidiki, kalau diisi oleh PLT, maka pejabat tersebut tidak bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis yang nanti akan berimplikasi pada terlambatnya ataupun akan terhambatnya program-program kerja yang sudah dirancang di kota tersebut. Cakri. Baik, Nesya, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat.